Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan selalu Allah beri keberkahan dalam umurnya, amin. Karena hidup ini, Bapak Ibu sekalian, badan kita ini terbatas. Maka kita maksimalkan sebaik mungkin badan kita ini untuk beribadah sebanyak mungkin kepada Allah. Karena orang itu akan dianggap hidup di hadapan Allah kalau dia diisinya hidupnya ini untuk ibadah. Kalau diisinya hidupnya untuk kemaksiatan, maka dia mati. Disitulah Allah mengatakan kenapa orang-orang kafir mereka itu mati. Amwatun ghairu ahya. Dalam Al-Quran Allah katakan mereka mati, tidak hidup. Meskipun hidup sebenarnya mereka. Mereka makan, mereka minum, beraktivitas sebagaimana layaknya orang hidup. Tapi Allah sebut mati. Kenapa? Karena mereka tidak ada ketaatan sedikit pun. Baiknya mereka pun tidak dicatat kebaikan. Buruknya mereka dicatat tetap buruk. Maka rugilah orang yang tidak punya iman. Maka jamaah, di saat Allah berikan iman kepada kita, kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan iman tadi kita tambah terus dengan keyakinan ditebalkan kepada Allah. Kemudian diiringi dengan jawarih. Karena iman itu mencakup 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, al-iman tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati Allah yang menciptakan, menghidupkan. Kemudian wa iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan yang namanya iman. La ilaha illallah, kita ucapkan demikian. Kemudian wal amalu bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Jadi iman itu mencakup 3 hal. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan kita. Maka jemaah, kalau ada orang beriman katanya, tapi dia nggak mau beribadah, iman apa yang diinginkannya kalau begitu kan? Maka daripada itu bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat kita bisa melaksanakan ibadah pada subuh yang berbahagia ini. Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi mereka. Di waktu pagi beginilah ini, di waktu di mana keberkahan Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pada subuh yang berbahagia ini, saya akan membahas yaitu tentang masalah sesuatu yang digantung atau yang diletakkan pada diri kita dalam rangka untuk liraf'il bala au daf'ihi, dalam rangka untuk menghilangkan atau menangkal bencana-bencana yang mana nanti ada kaitannya dengan kesyirikan. Kalau orang memang menggunakan itu barang dalam rangka untuk minta perlindungan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diantara kita bahas pada subuh yang berbahagia ini, di luar dari pembahasan yang rutin kita bahas ketika hari Kamis ini, Bapak Ibu ya. Dan jamaah perlu kita sampaikan bahwa insya Allah musola kita ini sudah beberapa pekan ini sudah ada tim media kita. Tim medianya adalah Ustadz Dedi langsung, dan beliau yang merekam semua ceramah-ceramah ustadz-ustadz kita di musola ini. Bagi Bapak Ibu nanti silahkan mau mengulang ceramah ustadz-ustadz kita ya, itu bisa dibuka nanti di YouTube ya. Apa channelnya? Al-Hidayah channel ya. Al-Hidayah channel. Bukan pula Ad-Dolalah channel, enggak ada. Kalau Ad-Dolalah kegelapan kesesatan nantinya kan. Tapi kalau Al-Hidayah ini kan apa tadi Bu? Al-Hidayah petunjuk. Makanya kita nih kan yang di sini nih dapat petunjuk semua. Karena dari nama aja udah dapat petunjuk. Ada sebagian musola namanya istiqomah. Nah, itu istiqomah dia berarti. Ada pula sebagian namanya Nurul Iman. Nah, itu berarti cahaya iman. Nah, gitu kan. Jadi musola ini namanya mantap-mantap. Dan tidak ada pula nama musola yang buruk. Bapak Ibu sekalian, itu nanti bisa diulang. Dan setiap ceramah setiap hari, subuh, zuhur, malam, itu direkam, disorting. Dan memang ada nanti beberapa yang tidak. Nah, maka bisa nanti diberitahu kepada jamaah-jamaah yang lainnya, kepada saudara-saudara, mana potongan-potongan ceramah. Kadang 1 menit, tapi itu bermanfaat. Itu bisa kita kasih tahu kepada keluarga-keluarga kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam
Al-Quran, surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Az-Zumar ayat 38. Bapak Ibu bisa buka, lihat di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi tawakkalul mutawakkilun. Bapak Ibu sekalian, ini ayat luar biasa ini. Ayat ini luar biasa. Surah Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini orang yang dia masih meyakini Allah, bahkan dia juga kadang menyembah Allah, tapi di sisi lain dia mensyirikatkan Allah. Itu namanya orang musyrik. Amalannya syirik, pekerjaannya syirik, orangnya musyrik yang melakukannya. Jadi dia kadang menyembah Allah, tapi dia menyembah yang lain. Itu namanya musyrik. Jadi orang musyrik itu bukan berarti tidak menyembah Allah, tapi dia menyembah Allah juga. Tapi di balik itu disembahnya yang lain. Makanya dia mendua, artinya mendua. Nah, inilah yang Allah pengen terangkan kepada mereka lewat lisan nabinya. Apa kata Allah? Katakan Muhammad kepada orang musyrik, afara'aitum ma tad'una min dunillah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru, kamu sembah selain daripada Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih, jika Allah hendak mendatangkan kemudorotan kepadaku, jika Allah ingin mendatangkan kemudorotan, keburukan, ketidak yang enakan kepadaku, hal hunna kashifatu durrih, apakah berhala-berhala yang kalian sembah itu bisa menghilangkan kemudorotan yang Allah berikan itu? Atau aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, ingin memberikan kebaikan kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmat Allah itu? Itu Allah sebutkan kepada Nabi untuk Nabi sampaikan kepada orang-orang musyrik. Qul hasbiyallah, katakan Muhammad, cukup Allah saja bagiku. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini luar biasa ya. Menyampaikan kepada kita pertama, di sini disebutkan matad'un. Matad'un yaitu isim mausul bersifat umum. Apa saja yang kalian sembah, yang kalian seru, yang kalian minta, apa-apa saja. Banyak berarti yang disembah sama orang selain daripada Allah, ya kan? Jadi Bapak Ibu, dulu orang-orang musyrik ini, mereka tuh kadang menyembah nabi. Nabi yang mereka sembah. Saking agungnya, sehingga naik ya, bukan level nabi lagi, jadi Tuhan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat 116. Apa Allah katakan? Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Qala subhanak. Apa arti subhanak, Bu? Maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin lah ya Allah. Allah bilang sama Nabi Isa, wa idh qala Allah, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa pun menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Jadi berarti orang ini menyangka bahwa Nabi Isa, mamanya satu, ibunya, ini berarti Tuhan. Berarti disembahnya selain daripada Allah. Berarti disembahnya apa? Nabi. Ada orang menyembah Nabi. Yang kedua, ada pula orang menyembah malaikat. Dalam surat Saba, Bapak Ibu sekalian. Surat Saba ayat 40-41. Allah berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an, dan ingatlah ketika hari di mana Allah mengumpulkan mereka. Tsumma yaqulul malaikah, kemudian
Allah mengatakan kepada para malaikat, "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Apakah mereka ini orang-orang musyrik dahulu menyembah kamu wahai malaikat? Nah, gitu. Qalu subhanak, sama jawaban malaikat begitu pula. Maha suci Engkau ya Allah. Ya. Kata Allah, apakah kamu wahai malaikat? Malaikat ini kan luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada salah malaikat kan. Malaikat ini dia kekuatannya luar biasa Allah berikan. Malaikat tidak pernah bermaksiat, ya kan. Malaikat ini pokoknya diciptakan dari apa? Dari cahaya. Jadi orang terpesona sehingga disembahnya. Orang-orang musyrik zaman itu menyembah malaikat. Allah tanya, "Iyyakum kanu ya'budun? Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun?" Apakah orang-orang ini dahulu menyembah kamu? Malaikat bilang, "Subhanak." Malaikat mengatakan, "Maha suci Engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun." Kata malaikat, Engkaulah pelindung kami wahai Allah, bukan mereka. Bahkan mereka menyembah jin. Mereka tuh hakikatnya menyembah jin dulunya, bukan menyembah kami ya Allah. Menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Jadi yang kedua, mereka menyembah malaikat. Ada nggak sekarang orang menyembah malaikat? Mungkin di sekeliling kita nggak ada ya Bapak Ibu ya. Cuman nggak tahu ke tempat yang lain kan. Cuman Allah informasikan seperti itu. Menyembah nabi, menyembah malaikat. Yang ketiga, betul-betul menyembah jin. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Jin. Ada surat Al-Jin Bapak Ibu ya. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Surat Al-Jin ayat 6. Ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal ins, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia ya'uduna birijalin minal jin, minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Oh, jadi jin ini ada juga laki-lakinya. Perempuannya ada juga, laki-lakinya ada dua. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin. Jin keburukan. Aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Rupanya jin ini ada perempuan laki-laki juga. Sama kayak kita Bapak Ibu. Yang bencong mungkin tidak ada ya. Yang di manusia yang nggak jelas ya. Berubah jadi tidak jelas ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, fazaduhum rohako. Ya. Maka jin-jin itu semakin menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi makanya jangan bersekongkol kerjasama sama jin. Karena jin biasanya mengajak kita kepada keburukan-keburukan. Menyembah kepada selain Allah. Jadi orang menyembah jin, ini yang paling banyak menyembah jin ini. Paling banyak. Karena jin kan Allah berikan kekuatan Pak ya, Bu ya. Dikasih kekuatan, dia bisa terbang. Dia bisa memindahkan sesuatu barang. Nah, itu jin-jin kelas kakap tuh. Tapi kalau jin-jin kelas 3 ini pun tidak bisa dimindahin. Nah, cuman jin ini kan bertingkat-tingkat, level kekuatannya bertingkat-tingkat. Bahkan ya tapi kan jin itu mempunyai kekuatan. Sebagaimana seperti Allah sebut dalam Al-Quran ketika Nabi Sulaiman minta kepada kaumnya, masyarakatnya, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Bilqis, ya kan? Jin itu Bapak Ibu bisa dia ngambil duit, bisa dari rumah bisa, kalau dia mau bisa. Yang sebagaimana disebut sama orang kan, makanya doa, zikir pagi sore, dia bisa memindahkan tempat, memindahkan orang tidur bisa. Cuman kan jarang jin-jin yang kurang kerjaan yang kayak gitu tuh kan. Diangkatnya apa nih bisa nih? Lagi ceramah diangkatnya bisa kalau dia mau, ya kan? Terus lari gitu, ngapain lari? Bilang dulu kan lagi. Jadi dia bisa, karena dia punya kekuatan. Sebagaimana yang Nabi Sulaiman itu kan, kata Nabi Sulaiman kan, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Bilqis itu? Apa kata waqala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu gimana kurang lebih ayatnya? Waqala ifritu minal jin ana atika bi qabla antakuma min maqamik. Saya bisa memindahkan, kata ifrit dari kalangan jin, wahai Sulaiman, kerajaan Bilqis itu, singgasananya Bilqis itu, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Kan dia kan raja. Dan Nabi Sulaiman Allah beri kekuatan
atas izin Allah bisa menangkap jin di laut, di darat bisa ditangkap semua, tunduk sama dia dan dia bisa komunikasi dengan mereka. Bahkan dengan binatang juga, dengan hewan-hewan, ya kan? Jadi dia sangat kuat kekuatan itu. Atas izin Allah dia bisa memindahkan itu. Kerajaan kalau Nabi Sulaiman mau, singgasana Bilqis itu dengan kecepatan antara duduk mulai berdirinya Nabi Sulaiman. Ibaratnya kalau Nabi Sulaiman, saya ini Bapak Ibu, bisa gitu kan. Udah terpindah sama dia. Lebih cepat daripada gerakan itu lagi. Hebatnya jin itu di situ, atas izin Allah. Gitu. Maka disembah sama orang. Yang ketiga, yang keempat, ada orang menyembah, yaitu orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Dia terpukul dengan orang soleh ini, mati sembahnya. Ya kan? Gimana dia menyembah orang soleh? Orang soleh saja minta doa sama dia. Nah, jadi sebagaimana dulu di Arab, itu namanya Lata. Lata itu kan disembah tuh, jadi patung berhala kan di Arab waktu itu Bapak Ibu ya. Lata, Uzza, Manat. Lata itu ternyata Bapak Ibu dulunya orang-orang yang orang dermawan dia. Dia orang baik, dermawan, suka membagi makanan untuk jamaah haji. Tapi karena baiknya dia, akhirnya orang setelah itu menyembah dia. Nah itu tuh. Sehingga orang akhirnya menyembah dia. Lata gitu. Akhirnya jadi berhala, disembah sama orang karena kebaikan dia di saat dia hidup. Dia orang baik gitu. Akhirnya disembah sama orang. 4 orang-orang musyrik belum nyembah itu. Kalau tidak nyembah malaikat, nyembah nabi, dia nyembah jin atau nyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Nah ini penting jamaah ya. Jadi Allah katakan, kalau memang kalian sembah mereka itu, apa mereka tuh bisa untuk menolak mudarat. Makanya ayatnya kan, hal hunna in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih au aradani birahmati au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih bidurrin. Dur artinya adalah mudarat. Birahmah artinya rahmah, kebaikan. Ketika Allah ingin ada keburukan kepada seseorang, apakah mereka bisa menolak? Atau ketika Allah ingin memberikan keburukan kepada seseorang, apakah kebaikan kepada seseorang, apakah mereka bisa menolak atau tidak? Tidak bisa. Menandakan semua kebaikan, semua keburukan di dunia ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun tidak akan bisa melakukan kalau Allah tidak izinkan. Ini keyakinan Bapak Ibu, tauhid. Makanya materi kita ini judulnya tauhid nih sebenarnya. Untuk materi kan saya seling-seling sesekali kan. Ustaz, kenapa Ustaz seling-seling? Karena buku itu belum sempat saya baca. Kalau saya baca buku itu masih sumbu 5 kajian lanjut nih. Ya kan, cerita ketiga kita lagi. Cerita pertama udah Nabi Musa. Cerita kedua burung hud-hud, ya kan? Nah, cerita ketiga lagi dia 10 cerita paling tidak. Dan kita sudah melewati 140 halaman kurang lebih dan sekian puluh faidah yang dapat kita ambil dari kitab itu, Tadabbur Kisah Qur'ani. Jadi jamaah yang dimuliakan, bidurrin au birahmatin, mudarat atau manfaat, kemudaratan atau kebaikan, itu yang mendatangkan hanya Allah. Tidak ada manusia yang bisa. Tidak ada siapapun, malaikat-malaikat tidak bisa. Makanya malaikat yang menurunkan hujan siapa Bapak Ibu? Malaikat yang menurunkan hujan. Malaikat Mikail. Enggak boleh kita minta, wahai malaikat Mikail turunkan hujan. Enggak boleh. Syirik kita nanti. Minta sama malaikat enggak boleh. Minta sama Allah. Karena malaikat enggak bisa apa-apa mereka. Kalau Allah tidak izinkan enggak bisa. Enggak bisa. Makanya keyakinannya harus kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian itu yang kedua ya. Yang pertama tadi kan apa-apa yang disembah ada 4 ya kan sama orang-orang musyrik. Yang kedua bidurrin au birahmatin, kemudaratan atau kebaikan. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, orang-orang musyrik zaman dulu menandakan bahwa mereka itu meyakini Allah Tuhan. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah katakan wala in sa'altahum dalam surat Az-Zumar Bapak Ibu. Coba buka itu. Ayat 38 juga. Wala in sa'altahum, ya Bu ya, man khalaqas samawati wal ard la yaqulun nallah. Ini Az-Zumar yang tadi ini awalnya itu kan itu wala in sa'altahum itu man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah.
Kalau kamu tanya sama orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi? Mesti mereka bilang Allah. Berarti mereka dulu tuh meyakini ada Allah. Tapi kenapa mereka dihukumi musyrik? Karena secara tauhid rububiyah yang kita pahami. Rububiyah kan itu kan menghidupkan, mematikan. Pokoknya rububiyah itu terkait pekerjaan Allah. Menghidupkan, mematikan kan pekerjaan Allah. Di rububiyahnya mereka bagus, meyakini Allah Tuhan. Tapi di uluhiyahnya, tauhid ketuhanannya, berarti kan pekerjaan hamba, mereka nyembah selain Allah. Ada orang dia salat subuh, ada orang Jumatan, tapi setelah itu dia nyembah jin. Secara rububiyah dia bilang Allah yang menghidup mematikan, tapi ketika dia beribadah, memberikan suatu kurban, bukan karena Allah, dipotongnya ayam untuk kemauan jin, bukan karena Allah. Ini kesyirikan yang dilakukan gitu. Jadi dia jatuh dalam hal ini. Jadi kita katakan bahwa orang kalau dia hanya punya tauhid rububiyah itu belum cukup menjadikan dia seorang mukmin, seorang muslim. Karena iblis juga meyakini Allah Tuhan. Ya kan, Bu? Iblis kan bilang Allah Tuhan. Bahkan dia minta umur panjang sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Itu siapa tuh yang minta? Iblis. Tapi kafir dia. Jadi dalam hal ibadah dia menyimpang. Gitu. Ini yang ketiga ya. Yang keempat Bapak Ibu. Lalu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Allah katakan. Karena manfaat mudarat punya Allah, maka di situ Allah katakan alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya saja orang-orang berserah diri, bertawakal. Orang-orang beriman, orang-orang beriman itu hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Tidak ada kepada yang lain. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 54 sampai 56. Apa kata Allah? Inni asyhadullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah juga oleh kalian semua bahwa sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Ayat 54. Ayat 54. Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah juga olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan dari selainnya. Sebab itu jalankanlah segala tipu daya kalian terhadapku. Maksudnya untuk mencelakakanku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu juga. Tidak ada sesuatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Maka ini ayat menjelaskan bahwa orang beriman dia tawakal kepada Allah. Dia nggak takut dengan keburukan orang yang ingin berbuat buruk kepada dia, kecuali memang Allah yang mengizinkannya. Makanya jemaah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, hadis Imam Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani, apa kata Nabi dalam hadis itu? Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, kata Nabi, sesungguhnya umat, law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka, wa in ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika, rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi, Bapak Ibu, apa kata Nabi dalam hadis ini? Sesungguhnya, seandainya seluruh manusia bersatu, annal ummata law ijtama'at, seluruh manusia ini bersatu, orang Padang Luar, orang Palembang, orang Maninjau, apa lagi? Sebutlah semua, orang Palupuh, orang Pariaman, orang manapun berkumpul semua di dunia ini, orang Indonesia, Malaysia, Brunei, Amerika, semua berkumpul manusia untuk apa?
bersatu mereka, tidak berpecah belah untuk memberikan suatu manfaat kepadamu. Mereka ingin memberikan satu manfaat kepadamu. Mereka tidak akan mampu memberikan manfaat itu kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan dalam takdirnya kepadamu. Begitu kata Nabi. Enggak satu orang, dua orang yang ngasih manfaat, ingin ngasih manfaat sama kita. Semua manusia di dunia ini berkumpul ingin ngasih manfaat kepada Bapak Ibu. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa. Semua orang berkumpul, tidak bisa. Apalagi satu dua orang cuma. Begitu pula sebaliknya. Kalau berkumpul semua manusia untuk memberikan mudarat kepada Bapak Ibu, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bisa. Orang beriman itu memang dia sama Allah total. Yang membuat hidup kita ini tidak enak kan ketika kita gantungannya itu sama Allah itu sedikit gitu. Menggantungkan diri sama Allahnya cuma setengah. Setengahnya lagi sama harta, sama jabatan. Itu yang bikin stres dari situ. Karena tidak serahkan semua. Makanya bukan berarti kita menafikan pekerjaan. Imam Hasan Al-Basri itu ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh, Anda nih sepertinya hidupnya tuh los saja, enak aja. Kata dia apa? Saya untuk masalah rizki, saya yakin Allah tidak akan salah kasih rizki siapapun. Rizki saya sudah pasti, rizki di situ juga sudah pasti, rizki saya nggak akan diambil sama dia, rizki dia nggak pula saya ambil. Apalagi gitu. Ada 4 tuh jawabannya. Salah satunya itu. Jadi gantungannya tuh kuat sama Allah. Kita nih Bapak Ibu kapan kuat tawakal kita tuh kapan? Ketika sudah jalan buntu. Udah jalan buntu tuh biasanya tuh kuat tuh, ya enggak? Apa? Dari sisi apa misalnya? Dari sisi ada cucu anak atau siapa yang sakit gitu kan. Dokter bilang, oh ini tidak ada harapan, udah stadium 8 katanya. Oh, stadium mana ada 8 ya? Stadium 4 paling tinggi. Udah parah nih. Dokter pun udah nggak tangan. Duit banyak, duit dia banyak, duit tidak ada guna. Baru di situ ya Allah, ya Rabbi. Gitu kan? Kenapa harus begitu? Ya alhamdulillah Ustaz, mantap. Ya mantap memang. Cuman kita ini tunggu digituin dulu. Baru betul-betul gantungannya full, maksimal, total sama Allah. Orang beriman tuh jangan tunggu begitu dia baru total sama Allah. Dilatihnya dirinya tuh. Dalam kondisi-kondisi nyaman pun tetap ingat dia bergantung sama Allah. Karena kenyamanan itu bisa berubah jadi petaka. Ya, ketika dia lupa bersyukur. Cuman kita ini kan, ya kita orang awam Bapak Ibu. Kalau udah gempa baru ingat Allah, kan gitu-gitu biasanya kita kan. Gempa Allah Akbar, Allah Akbar. Salat enggak ada, Allah Akbar deh. Coba aman, tentram, enggak ada galodo, aman gitu. Lupa deh sama Allah. Saya paling ingat sekali itu dulu entah di mana lah gempa itu ada video orang daki gunung. Daki gunung banyak maksiat orang. Kecuali yang enggak maksiat. Ini banyak orang maksiat. Sholat tidak ada, celana pendek, buka aurat, nah, bawa laki-laki perempuan, berdua-dua anak-anak muda nih kan. Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati, itu kaidahnya. Ya kan? Celana pendek, nah sholat subuh, giliran gempa di gunung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ingat kan sama Allah. Ingat deh sama Allah. Kalau nggak ada gempa itu ya buka aurat. Ya kan, maksiat ya maksiat. Kasih gempa set sekali bentar, berapa detik langsung Allah. Baru gantung dia sama Allah kan. Kadang tuh begitu Bapak Ibu. Tapi apa harus menunggu begitu terus? Tidak. Orang beriman tuh dia berusaha dalam kondisi aman, nyaman pun gantungannya kuat sama Allah. Dia yakin betul Allah kalau tidak izinkan keburukan ada sama saya, nggak akan ada orang mengasih keburukan sama saya. Kalau Allah ingin ada kebaikan itu sama saya, ditolak-tolak pun tidak akan bisa juga. Karena Allah yang menguasai langit bumi ini. Allah punya tentara. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara-tentara Allah kecuali hanya Allah saja yang tahu.
Jadi mau kemana kita ini Bapak Ibu? Kekuatan Allah itu dahsyat luar biasa. Cuman hilang-hilang timbul dalam hati kita nih. Kadang ada, kadang enggak, kita anggap seolah-olah kan. Di lisan kita bilang iya, tapi di hati kita lemah. Makanya tingkatan iman kita ini beda-beda ini. Ada orang pada level begini, dia masih sabar. Level begini, di celah-celahnya takdir. Ada begitu kan? Saya beberapa waktu lalu 2 hari inilah. Ada suami istri mau ke rumah. Mereka anak 2 mau cerai. Mau cerai, sekarang banyak sekali. 2 hari yang lalu juga datang ke rumah. Mau cerai juga. Kata iblis, kata Rasulullah dalam hadis, iblis itu kalau ada anggota-anggota dia datang kepada iblis. Iblis, saya ini udah menggoda si fulan. Itu kecil. Datang satu lagi anggota iblis. Saya sudah menceraikan suami istri. Mantap, katanya. Mantap. Ini nih yang perlu ditiru nih, katanya. Makanya besar sekali faidah kalau ada orang ingin bercerai lalu kita menyatukan mereka kembali, itu luar biasa itu Bapak Ibu. Saya kan belakangan ini kan banyak buka-buka konsultasi keluarga. Meskipun jam terbang saya pun masih rendah sebenarnya. Masih 7 tahun. Kalau ibu-ibu kan udah berapa? 40 ya? Wah, itu udah ngeri sekali tuh ya. Jam terbangnya udah tinggi. Seperti pesawat Lion Air, ya kan? Cuman kita belajar bagaimana dalam rumah tangga. Karena ilmu rumah tangga banyak sekali orang meremehkan. Orang lebih banyak ilmu kerja daripada ilmu rumah. Padahal ilmu rumah itu lebih mahal tuh daripada ilmu kerja. Orang kalau bangkrut di perusahaan itu lebih ringan daripada bangkrut keluarganya, ya enggak? Bangkrut keluarga itu maksudnya apa? Suami istri ribut, tidak ada harmonis dalam rumah tangga, anak sama ayah berantem, ya kan? Anak sama ibu durhaka anaknya, ya. Itu enggak lebih baik ya? Lebih rugi orang yang hancur rumah tangganya daripada hancur pekerjaannya. Ya enggak, Bu? Lebih rugi lagi semuanya hancur. Ya kalau bisa jangan yang hancur. Tapi kalau ditanya mana lebih mahal, hakikat rumah tangga yang utuh dengan hakikat pekerjaan yang utuh. Rumah tangga yang utuh. Berapa banyak orang pekerjaan yang biasa, gajinya sedikit tapi bahagia. Daripada duitnya banyak tapi keluarganya hancur. Dan biasanya orang makin banyak duitnya makin hancur keluarganya. Kalau dia tidak tahu ilmunya. Datanglah ke rumah, nangis-nangis, Ustaz begini-begini. Saya bilang, ibu begini, insya Allah saya coba dulu ya. Cobalah. Ini mau datang juga 2 orang, saya suruh nginap, udah pisah ranjang ya. Saya suruh ke rumah, nginaplah di rumah. Nanti malam ikut sama Ustaz ceramah, subuh Ustaz ikut juga sama Ustaz ceramah. Rencana kemarin, tapi belum jadi. Gimana ceritanya kok nggak jadi? Yang satu bilang kurang sehat, entah takut orang tuh ke rumah. Rencana begitu. Jadi diantaranya kata istrinya, suami saya ini jarang sholat. Tapi saya disuruhnya solehah. Itu pula deh. Harus taat sama suami. Kalau enggak neraka jahanam. Itu pula kalimatnya. Dia sholat enggak. Oke lah, masalah ekonomi mereka. Masalah ekonomi. Ekonomi lagi susah. Dulu tinggal di rantau. Ya. Duit lumayan. Habis itu susah. Cuman tuh tadi. Kata istrinya yang agak berat ini enggak sholatnya ini. Saya mau cerai aja lah. Katanya. Nggak kuat saya. Dia pun enggak meremehkan, enggak mau dikasih masukan, enggak mempan ini, enggak mempan. Saya bilang jangan cerai-cerai. Pikirkan anak 2. Enggak mudah itu, nyesal nanti. Ya, tanya apa kita lu? Duduk berdua. Ajak suami, ajak istrinya duduk. Jadi Bapak Ibu saya tanya sama suaminya, kenapa enggak sholat? Padahal dulu kan bagus. Dulu saat saya kan meninggalkan riba, bekerja terus meninggalkan riba. Ingin hijrah. Tapi setelah saya meninggalkan riba, justru hidup ini makin susah. Ada jamaah kita, setelah dia meninggalkan riba, hidupnya makin mudah. Hartanya melimpah. Ada itu. Bahkan lebih ringan daripada riba itu ditinggalnya. Tidak mau dia jual rokok lagi di kedai. Melimpah. Tuh, toko yang banyak di Bukit Tinggi ini, swalayan yang merah-merah tuh. Itu sejak dia nggak jual rokok lah makanya melimpah. Rokok kan haram. Duitnya juga haram. Karena yakin sama Allah kuat.
Kuat Bapak Ibu. Dibilang sama saya yang suaminya, saya tuh agak marah sama Allah Ustaz. Jengkel saya sama Allah. Oh, ngeri. Kenapa setelah saya ini malah hidupnya susah? Saya bilang, kita tuh bangun dulu komunikasi dengan Allah baik-baik. Kalau kita sholat aja bolong-bolong, bagaimana Allah akan bantu kita? Hijrah itu jangan separuh. Hijrah itu sekalian aja. Makanya ayatnya udkhulu fisilmi kafah. Masuk dalam Islam itu dengan total. Jangan tanggung-tanggung. Dikasih anak, dikasih istri, rezeki dikurangi. Kan tanggung jadinya. Itu masalahnya. Sholat enggak. Kalau datang saya ke kampung tuh, ke rumah dia, sholat dia berjamaah langsung dia. Kalau enggak, rukiah sekali. Ya. Kemudian sama orang tua kurang baik. Jadi saya bilang, kaidahnya begini. Kalau ada seorang istri, masalahnya nggak selesai-selesai, lihat komunikasi dia sama suami. Mungkin suaminya nggak ridho sama dia. Kalau seorang suami, masalahnya nggak selesai-selesai, lihat komunikasi dia sama orang tua dia. Mungkin orang tua dia nggak ridho sama dia. Itu kaidahnya kata para ulama, Bapak Ibu. Jadi kalau kita seorang suami tidak selesai masalah, ada aja musibah. Ini bisa jadi nih orang sama orang tuanya nggak baik. Seorang istri, seorang perempuan, musibah, nggak selesai. Ini bisa jadi suaminya nggak ridho sama dia. Nah, gitu ya. Kan enak kan kalau tahu kita kan kaidah-kaidahnya langsung tembak. Ini mesti kurang baik sama orang tuanya. Betul rupanya. Sama ibunya melawan. Ya nggak bisa kalau kayak gitu. Ya kan? Nggak bisa. Nah, menandakan, tapi poinnya yang saya mau bahas adalah, dia mengatakan dia marah sama Allah. Apa yang mau dimarahkan? Dia nggak pandai bersyukur berarti. Allah kasih oksigen. Orang aja oksigen itu, kalau di rumah sakit, sehari berapa, Bu? Kalau yang saya lihat video orang Arab itu menangis bapak-bapak, masuk rumah sakit, pasang oksigen sehari semalam. Keluar dari rumah sakit, dikasih tagihan, kalau dirupiahkan 2.400.000 sehari. Mungkin di kita bisa jadi lebih murah ya. 700.000 sehari semalam. Kali sebulan, kali setahun, kali umur 60 tahun. Gratis. Bisa kasih sama Allah. Jantung berdetak, tidak pernah berhenti. Pernah libur jantungnya, Bu, berdetak? Liburlah gak 10 hari dulu? Ada? Nah, selesai. Jangan 10 hari, 2 menit aja. Jadi dalam tubuh kita nih ada yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa. Itulah lemahnya kita. Tangan nih masih bisa saya kendalikannya. Tapi yang di dalam saya nggak bisa kendalikan. Geser ke kiri, geser ke kanan, mana bisa. Sehat. Jangan sakit ya. Kuat. Ayo, jantung harus kuat. Mana bisa. Sekali tahu kita ada gini-gini aja. Ginjal harus kuat, jangan ini. Ya gitu, mana bisa. Lemah sekali, maka cukuplah bergantung sama Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Itu ayatnya itu. Berkumpul semua orang di dunia ini ngasih mudarat, tidak bisa kalau Allah tidak tetapkan itu. Itu keyakinan. Sehingga hidup ini aman, nyaman, tentram. Maksimal ya kalau sakit, misalnya kaki kita luka. Oh berarti udah takdir, ketawa kita jadinya kan. Inilah ini takdir ini. Saya nggak bisa elaan juga. Dan mesti ada kebaikan di situ. Ada kebaikan di situ. Selama ini yang kita pandang kebaikan tuh kalau duitnya banyak berarti baik. Kalau badannya sehat berarti baik. Enggak. Orang yang duitnya sedikit itu juga baik. Orang yang badannya sakit-sakitan itu juga baik. Ketika sabar. Orang yang duitnya banyak, badannya sehat itu buruk kalau dia nggak bersyukur. Banyak orang Allah tambah harta, makin ditambah harta, dia makin kacau, makin tidak bahagia. Jadi itu yang kita bahas, keberkahan itu penting. Berkah itu artinya kan baik. Ziyadatu khairi ilahi fil amri. Bertambahnya kebaikan Allah dalam satu persoalan. Kebaikan dari Allah dalam satu persoalan. Itu berkah. Jadi kita ini selalu berpikir itu kalau sesuatu itu yang nampak terus, ditambah rumahnya banyak, bagus, mewah, kendaraannya bagus, duitnya nambah, pangkatnya nambah, ini baik enggak?
Dengan orang yang pangkatnya nurun, pecat dia mungkin, ini buruk. Enggak. Karena sesuatu di dunia ini semuanya serba ujian. Dan serba ujian. Ujian itu bisa akhirnya buruk, bisa akhirnya baik. Sebagaimana hadis, ajaban li amdil mu'minin inna amrahu kullahu khair. Idza asabathu dharra sabara wa kana khairan lahu, idza asabathu syarra syakara wa kana khairan lahu. Orang beriman ajaib, kata Nabi. Kalau diberikan dia ujian, kesusahan, dia bersabar. Itu baik baginya. Ketika diberikan dia nikmat, dia bersyukur, itu baik juga baginya. Jadi ingin kebaikan, tidak ada yang ingin keburukan. Kebaikan itu dapat lewat dua cara. Lewat syukur, lewat sabar. Syukur tuh kapan? Ketika enak, dapat nikmat duniawi, syukur. Sabar tuh kapan? Ketika susah, sabar. Kebaikan juga. Jadi ujungnya tuh yang kita inginkan. Prosesnya lewati. Tapi ujungnya kebaikan, ini juga kebaikan. Ini kan surga. Jadi begini Bapak Ibu. Ada satu pembahasan ini. Ketika sesuatu yang tidak nikmat menjadi nikmat. Gitu. Ketika orang bilang itu susah, dia bilang itu enak. Gimana caranya tuh? Ketika orang bilang itu tidak mengenakkan, dibilangnya enak. Itu kan susah. Orang-orang beriman tuh begitu Bapak Ibu. Cepat dia mengolah itu. Dia lagi Allah beri satu hal misalnya yang tidak mengenakkan. Dinikmati jadi enak, bisa loh. Kalau memang betul-betul pasrahnya kuat sama Allah. Makanya ada buku bahagia bagi orang sakit. Itu kan tidak tepat kalau normal. Bukan kalau pikiran orang biasa, masa bahagia sakit? Gimana ceritanya? Bahagia itu dapat bonus. Berbahagialah bagi orang sakit. Jadi sakitnya itu menjadi satu kebahagiaan. Dia mesti mikir, saya dapat pahala setiap detik. Allah ridho sama saya. Kalau saya mati husnul khotimah. Saya berhenti bermaksiat karena sakit ini. Orang sakit kan tidak mau gonjing, ya tidak mau. Orang sakit sombongnya turun, ya kan? Coba sehat terus kayak Firaun, tidak pernah flu katanya. Firaun tuh kan ngaku-ngaku Tuhan kan tidak pernah sakit. Flu pun tidak ada, apalagi jantung koroner, ya. Tidak ada dalam kamus psikolog. Sombong kayaknya. Jadi Tuhan, sok-sok jadi Tuhan, ngaku jadi Tuhan, mati, durhaka, kualat, masuk neraka. Maka ketika orang dia Allah kasih yang tadi itu Bapak Ibu, dia berpikir pahala dapat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Ini membuat dia bahagia. Kenapa? Karena husnuzon dengan dia tawakal kepada Allah. Ini yang kurang di kita. Maka yang kita kejar tuh selalu yang sebelah aja. Sebelahnya kita merasa Allah nggak adil. Ketika dikasih nikmat, okelah dia bersyukur. Ketika dikasih kurang, dia mencela Allah. Sebenarnya ya, lebih banyak orang bisa sabar daripada syukur Bapak Ibu. Ya enggak? Iya. Ketika dikasih kelapangan lupa. Tapi ketika dikasih kesempitan ingat. Banyak yang kayak gitu. Maka kita ini dalam hidup nih semua orang Allah uji. Nggak ada yang nggak Allah uji. Maka yang menguatkan orang itu ketawakalan dia sama Allah. Gantungannya sama Allah itu yang bikin stabil hidup ini. Makanya orang bunuh diri itu kan karena nggak ada gantungannya sama sekali sama Allah. Dan dia nggak paham. Dipikirnya hidup di dunia ini susah sekali. Jadilah minum racun cyanida aja lah. Dibeli sama Ibu Ida. Saya nggak tahu nama ibu-ibu di sini ya. Cuma tahu ada yang sama, mohon maaf. Aminul cyanida. Dipikirnya setelah dia mati minum racun itu selesai urusan. Tidak ada kehidupan setelah mati lagi. Setelah hidup di dunia ada hidup baru namanya alam barzah. Di situ kena azab dia. Susah dia di situ. Makanya ini kenapa? Karena gantungannya lemah sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Dipikirnya hidup ini begitu sempit padahal bumi luas. Ini orang-orang yang imannya sangat lemah ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat surat Az-Zumar ini, ayat 38. Ini memang mengingatkan kita bahwa Allah lah semuanya yang menjamin hidup ini. Makanya jangan pula kita campur-campur keyakinan kita dengan hal-hal kesyirikan. Minta tolong kepada selain Allah. Jangan campur-campur. Nah, dalil kedua jadinya kan. Dalil kedua ini apa? Disebutkan dari Imran bin Husain.
Kata Imran bin Husain, Nabi pernah melihat seorang laki-laki. Fi yadihi, di tangannya itu ada gelang yang terbuat dari min sufrin, terbuat dari kuningan. Nabi pernah lihat seseorang menggantung gelang yang terbuat dari kuningan di tangannya. Lalu Nabi bertanya, "Ma hadhihi, apa ini?" Kata dia, "Minal wahinah ya Rasulullah." Yaitu sesuatu yang bisa menangkal penyakit. Gelang menangkal penyakit. Lalu kata Nabi, "Inza'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Kata Nabi SAW, lepaskan gelang itu. Lepaskan gelang itu. Karena sesungguhnya ia tidak akan menambah bagimu kecuali kelemahan. Gantungan di tangan, dilihat sama Nabi dari kuningan. Orang ini pakai ini dipikirnya biar bisa selamat dari keburukan-keburukan, mudarat-mudarat. Nabi bilang, buang itu. Kalau kamu pakai juga, dia cuma tidak ada yang ditambahnya bagimu kecuali kelemahan. Makanya terkait tadi bab yang pertama, kita bergantung hanya kepada, jangan bergantung yang begini-beginian. Kecuali gelang ini memang ada unsur, kalau diteliti ada unsur-unsur yang bisa menyebabkan orang sembuh. Misalnya dia mengandung ini, mengandung bahan-bahan ini, kayak minum obat paracetamol misalnya. Bisa menurunkan panas. Karena dalam paracetamol itu mengandung ini, itu boleh. Tapi kalau tidak ada hubungannya digantung-gantung tisu. Apa hubungannya sama panas dalam? Digantung-gantung. Apa nih Ustaz? Tidak boleh. Karena standar itu boleh berobat dua. Satu, ada dalilnya dari Quran. Meskipun secara penelitian ilmiah mungkin tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau ada dalilnya itu boleh. Seperti ayat Quran. Dokter nggak ngerti dia kok bisa sembuh orang di Ruqyah ya. Yang dia tahu kan penelitian ilmiah aja. Obat ini mengandung ini obatnya. Jadi standarnya dua. Pertama, sesuatu kalau memang nggak dibuktikan dengan penelitian ilmiah, tapi kalau ada dalilnya boleh. Seperti baca ayat Quran, itu ruqyah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, obat. Atau yang kedua, tidak ada disebut dalilnya, tapi dia mengandung unsur yang itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Itu boleh, seperti obat-obat biasa. Tapi kalau dia dalilnya tidak ada, secara ilmiah tidak jelas, nggak ada hubungan. Apa hubungannya tisu ini sama demam? Berarti ada sesuatu di sini ya kan? Jin-jinnya ada di sini nih. Ya, minta tolongnya sama selain daripada Allah, enggak boleh. Nah, jadi begitu. Gelang-gelang kuningan itu apa? Apa hubungannya sama dia bisa menyelamatkan orang dari musibah? Kita kan begitu Bapak Ibu kan? Dulu anak-anak kecil diganting tangannya. Ya. Bisa boleh dipindah sini. Kalau saya minum lagi dulu. Pekerjaan saya dulu tuh, dukun-dukun tuh belajar saya. Waktu kecil-kecil dulu. Cara obek kasapu, obek kunyit, kapur, gambir. Oh kalau gambir dah sirih lah gitu ya. Ini enggak, ini kunyit aja. Kalau sirih mana ada kunyitnya dah. Ibu-ibu ada yang masih sering makan sirih? Enggak ada ya? Kalau kampung kami banyak kan sirih. Sampai sekarang masih banyak kayaknya. Sirih. Pakai daun sirih, pakai kapur, pakai apa lagi itu? Buah apa tuh Bu? Pinang, digigit sama merah-merah. Saya waktu kecil dulu saya makan, tapi nggak kuat saya. Tapi orang tua banyak tempat kami di Aceh sana, Aceh. Mungkin masih banyak kayak dari ini. Kalau di sini ada di Palembang waktu saya pulang kampung kemarin. Tapi satu-satu udah meninggal rata-rata orangnya. Tinggal satu-satu lagi. Kalau dulu memang banyak ya kan, sekarang udah. Kalau ibu-ibu tak ngomong mungkin sirih lagi Bu ya. Ibu-ibu dulu kan, ibu-ibu zaman dulu kan sirih mainnya tuh. Sirih sama sugi. Kalau ibu-ibu sekarang apa Bu? Tidak ada. Kita orang kota. Tak main kita itu kan. Ya itu serah lah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, belajar saya dulu tuh. Kayak kunyit. Di tempat yang gini-gini bawang tuh. Apa namanya? Kampi apa namanya? Wah, Pak Sapu. Namanya yang baru meninggal tuh. Ada. Tapi sembuh orang Bapak Ibu. Iya sembuh. Itulah. Gini kan ngelihat ke ini. Sembuh deh. Sembuh. Saya pun sembuh Bapak ya. La ilaha illallah ya. Itu kadang yang perkara-perkara jahiliyah nggak dipahami.
Ini jamaah yang dimuliakan, kata Nabi, tidak ada yang ditambahnya kecuali kelemahan. Jadi orang kalau pakai kayak gituan, dia akan takut terus tuh. Kok tinggal nanti gimana? Dia tahu kali ke sini nanti itu bukan Allah lagi tuh. Yakin saya. Meskipun bilangnya Allah, 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 tapi mesti ke sini nanti tuh. Lupa deh sama Allah nanti. Gitu. Nah, ini penting ya. Ini jemaah yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma'aflahta. Kalau kamu mati, kamu masih meyakini juga bahwa itu mendatangkan manfaat, menolak mudarat, maka kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Neraka, mati dalam kemusyrikan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada yang begitu lagi sama kita. Gantung sama Allah. Tidak ada lagi. Oh, enggak laris jagangan, panggil apa ini, enggak ada kayak gitu. Allah semua. Kalau mau kaya, dukun tuh lebih kaya lah. Dukun tuh ya miskin deh. Kan lu? Dukun tuh miskin deh kan. Kita pula mau dikayakan. Ada. Selogikanya nggak masuk sebenarnya. Nah, ini penting. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.